Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku jamaah Masjid Ngijon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan ini kami bisa bersilaturahmi, dan untuk kesempatan ini kami akan menyampaikan seputar COVID-19 yang kasusnya tengah memuncak pada akhir-akhir ini. Marilah kita renungkan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. COVID-19 ini pada prinsipnya penyebabnya adalah coronavirus, yaitu virus golongan corona strain baru yang ditemukan di akhir tahun 2019 kemarin. Kasus awalnya di Wuhan, Cina, dan akhirnya sampai di tempat kita. Nama resminya SARS-CoV-2. Apa ciri-ciri orang yang terinfeksi virus ini? Dari yang tanpa gejala sama sekali, orangnya sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sampai orang yang terinfeksi dengan gejala-gejala yang ringan hingga yang berat. Gejala yang ringan seperti infeksi virus yang lain, virus influenza misalnya, suhu badan kita naik lebih dari 38 derajat Celcius, hidung tersumbat sampai kehilangan indera penciuman, batuk kering, nyeri otot, hingga gejala-gejala yang lebih berat lagi, sesak nafas. Kemudian organ apa yang disasar oleh virus ini? Awalnya adalah saluran pernafasan atas, mulai dari hidung, tenggorokan, terus masuk ke bawah hingga sampai paru-paru. Di paru-paru akan menyebabkan peradangan, pneumonia namanya, dan bisa menyebabkan kelainan yang menetap, yang permanen, walaupun nanti penderita itu sudah sembuh. Bagaimana kita mencegah dan mengobati diri sendiri? Yang pertama, untuk pencegahan, kita melakukan disiplin protokol kesehatan seperti apa yang sudah disampaikan akhir-akhir ini. Rajin cuci tangan, disiplin pakai masker, menjaga jarak, dan kita menghindari kerumunan orang banyak. Selain itu, untuk diri masing-masing, kita berusaha meningkatkan imunitas kita dengan berolahraga sesuai dengan keadaan umur kita dan keadaan kita masing-masing, terutama pagi hari, di saat-saat kita mendapatkan sinar ultraviolet yang sangat bermanfaat untuk membunuh virus ini. Kemudian kita istirahat cukup, asupan gizi yang berimbang. Kita dianjurkan makanannya diet rendah karbohidrat, rendah gula, akan tetapi tinggi lemak dan protein. Bisa juga ditambah dengan suplemen vitamin yang mengandung vitamin C dan zinc untuk meningkatkan pembentukan kekebalan kita.
Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah kita hindari stres, karena stres inilah yang akan mengacaukan kekebalan tubuh kita. Dengan tentu saja kita tidak melupakan untuk menghindari stres ini, untuk hati kita agar tenang, kita meningkatkan takarub kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian untuk yang menderita COVID positif akan tetapi tanpa gejala ataupun gejala ringan yang mungkin melakukan isolasi mandiri di rumah, kita mengusahakan yang pertama memutuskan rantai penularan dengan melakukan disiplin isolasi. Kemudian yang kedua, menaikkan imunitas seperti yang kami sampaikan tadi dengan olahraga, istirahat cukup, gizi yang berimbang, suplemen-suplemen yang diperlukan, diantaranya vitamin yang mengandung banyak vitamin C dan zinc. Kemudian rendah makanan kita, rendah karbohidrat, tinggi protein, tinggi lemak. Misalnya kita agar cairan kita cukup, kita makan sup soto dengan nasi sedikit ataupun tanpa nasi. Kemudian sayurnya yang banyak, terutama sayur hijau-hijau, buah pilihannya alpukat. Minuman yang dianjurkan teh hijau, dan kita melakukan fasting intermittent, artinya makan kita diberikan tenggang waktu yang cukup. Contohnya kita boleh makan setiap 8 jam atau 16 jam, tapi di antara waktu-waktu itu kita cuman diperkenankan minum agar kebutuhan cairan kita tercukupi. Kemudian untuk yang lebih parah dari itu, tentu tidak mungkin kita dirawat di rumah dengan isolasi mandiri, akan tetapi memerlukan perawatan rumah sakit. COVID-19 ini menjadi lebih berbahaya untuk penderita-penderita yang mempunyai penyakit penyerta. Sebagian penelitian menyatakan penyakit penyerta yang dominan memperberat COVID-19 ini adalah penyakit diabetes mellitus, penyakit gangguan pernafasan, dan penyakit kardiovaskuler. Diabetes mellitus, kencing manis, dengan kadar gula yang tinggi akan menyebabkan virus ini semakin mudah untuk masuk menembus sel-sel kita. Sebaliknya juga, dengan adanya virus ini, kadar gula di dalam tubuh menjadi sulit terkendali. Terjadi kekacauan metabolisme dalam tubuh kita. Yang kedua, penyakit kardiovaskuler. Contohnya hipertensi, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, dan yang ketiga adalah penyakit-penyakit sistem pernafasan. Yang paling umum di tengah-tengah kita adalah asma, kemudian sesak-sesak nafas karena peradangan paru yang kronik. Itu semua akan memperberat akibat dari infeksi COVID-19 ini. Kemudian sebagai pengingat bahwa nikmat sehat ini nikmat yang paling besar bagi kita, pepatah bijak mengatakan kesehatan itu bukan segalanya, akan tetapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak bermakna. Demikian untuk kesempatan yang singkat ini kami menyampaikan, marilah kita sama-sama bertawakal, istiqomah berikhtiar, nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.